laki-laki ya? Ya, laki-laki. Apa bajunya? Bajunya baju biasa, nggak, maksudnya nggak kayak baju nyeremin kayak gitu. Normal aja baju kayak orang-orang kita desa aja ya? gitu. Iya. Cuman karena yang saya rasain gitu kan, suasana aja yang beda. Jadi dari pertama cara dia ngelayanin, karena saya begitu ngelihat dia cara ngebelakangin, saya ingat yang waktu orang sebelum pas saya tanya kan, waktu saya mau tanya jalan tuh, seorang saya panggil kan ngebelakangin terus tuh. Apa mungkin dia lagi gitu, masa sih ada dua gitu kan. Ya udahlah, akhirnya kita singkat kata di kamar mandi itu kita beres-beres. Pas keluar kan kita ikut ke warga tuh, cuci tangan terus bersih-bersih kaki kan, sambil warga juga katanya ban mobilnya siramin dulu, soalnya tuh banyak tanah merah katanya, takutnya nanti kotor. Sambil dibantuin warga tuh, saya juga sambil bingung. Saya bilang, Ri, merah sabaraha maksudnya banyak kan mangai orang. Ya udahlah, kita mah ngasih seadanya, maksudnya jangan dikasihin ke tiap orang, maksudnya ya bukan berarti ini ya ucapan terima kasih lah. Udah aja kasih ke si bapak yang tadi, kata si Andri, biar si bapak yang ngebagiin. Kita mah ada istilahnya bukan sengaja ini kan, ya musibah, mudah-mudahan mereka bisa ngerti katanya. Ya udah tuh, ada warung kan, beli amplop nggak ada, udah apa biarin lah, langsung aja kasihin, ya ku kamu weh, cerita gitu nggak enak kan. Si Andri bilang gini, aing mah bati ge can menang cenah geus keluar, maksudnya kita kan mau nganterin Sony, bati juga belum ada katanya, udah keluar uang, belum dapat untung. Bayar tundri, penting mah selamat cete, biarlah nanti sugana ada gantinya yang lebih cete, ada paketan lagi, ya udahlah. Nah pas keluar dari kamar mandi, si bapak itu ada manggil gitu kan, Cep sini katanya gitu. Pak cete, kebetulan kan pas mau ngasihin uang si bapak ada. Cep, eta maksudnya nya si bapak ngasih tahu, mungkin cina Cep tadi istilahnya ngomong sompral enggak katanya, maksudnya nanya ngomongnya ngelain-lain enggak katanya gitu. Enggak pak cete, coba diemut-emut lagi, ya maksudnya diinget-inget lagi. Cuman waktu itu tuh memang posisi kita teh memang mau cari masjid tadinya cete pak, mau sholat subuh, karena nggak ada kita jalan terus, malah bercanda yang lain-lain, mungkin di mobil terlalu istilahnya bercandanya kelewatan gitu. Cuman nggak marah sih sebetulnya, lebih jauh lebih ngenasehatin tuh ya, intinya mungkin Cep nggak permisi dulu katanya. Permisi gimana pak? Jadi memang di situ tuh bisa dibilang hutannya memang dibilangnya angker Mang Yai. Karena kenapa dibilang angker tuh, warga yang bilang ada yang nyasar lagi, terus yang kejadian yang dari Depok apa Bekasi yang rombongan yang ternikahan itu, berarti udah sama saya tuh yang kejadian udah yang keempat kali katanya di situ tuh. Ya masih bersyukur kita masih bisa selamat gitu kan. Akhirnya saya bilang makasih sama si bapak, terus si Andri ngasih uang lah buat warga. Yang pasti pas kita mau pulang tuh si bapak keluar lagi sambil bilang, Cep sekarang mau kemana pak? Kita mau ke alamat ini mah masih jauh tuh dari sini mah, kurang lebih 1,5 jam lagi. Itu tuh udah hampir jam 10 di situ tuh, karena kan ngedorong mobil aja lama kan naiknya kan. Nah sambil udah bersihin, pokoknya pas kita keluar tuh mobil memang udah bener-bener bannya dibersihin sama warga. Nah cuman pas kita mau pamit, si bapak kan manggil lagi, Cep sekarang mau kemana gitu kan, nanya, diliatin alamatnya sama si Andri. Kita mau kesini pak, mau nganterin barang, ya mau badai ngajajapkan barang dalam bahasa Sunda. Tunggu sebentar ya katanya. Si bapak tuh ngambil air, terus si mobil tuh disiram sama air sekelilingnya. Si bapak keliling, nggak tahu lah, entah itu yang dibaca apa gitu, saya juga nggak tahu. Yang penting ya udahlah, mungkin orang tua mah lebih peka semacam itu. Sambil disiramin, udah sok katanya kalau mau ini hati-hati katanya, ada yang jemput nggak, nanti mungkin saya telepon, kata si Andri. Nah udah masuk kita ke mobil semua, terus pamit. Akhirnya Dri saya bilang, ini kumaha ya kelanjutannya? Ya tetap barang kudu diantar katanya, kita nggak enak, paling juga nanti kena marah lah, ya kita ceritain aja apa adanya katanya. Kita jalan lagi, sempat maksudnya kita masih kok bisa ya kita maksudnya nyasar gitu, ternyata apa yang suka ada di tayang di televisi itu kita sendiri langsung mengalami gitu kan. Makanya sampai saya dokumentasi itu sebetulnya bukan untuk istilahnya dilihat-lihat ke orang nih saya nyasar, enggak. Waktu itu saya dokumentasiin, saya kan bilang nih sama yang di rumah mau ngabarin, saya kan nggak bisa ngabarin, jadi takutnya nyangka yang enggak, makanya
difotoin buat diliatin kalau kita memang bener nyasar, ada videonya. Dan saya juga ya istilahnya bisa berbagi cerita juga nih sama istilahnya para penggemar mencekam gitu kan, malam mencekam. Istilahnya memang betul-betul kejadian itu saya alami sama temen saya. Ternyata dua alam itu memang ada, Mang Ei. Yang saya pikir kalau ketika itu saya mungkin antara sadar dan tidak sadar, kok bisa ya ada warung di tengah hutan, kan nggak mungkin. Itu siapa yang mau beli gitu. Baru tersadarnya ke sana. Saya pikir ya sambil ngobrol sambil pulang. Masih ingat nggak wilayahnya? Wilayah besarnya apa? Daerah mana? Yang pasti itu masuknya Kabupaten Tasikmalaya. Nama daerahnya yang saya tahu itu masuk Kampung Taraju. Cuman lebih spesifikasinya karena alamatnya apa ya? Pokoknya di tempat terakhir kita nganterin sound system itu tuh perbatasan sama Singajaya, daerah Singajaya yang mau ke Garut. Itu tuh perbatasan. Jadi udah dekat mau ke Garut karena saking jauhnya. Jadi siang pun memang sepi. Kalau siang ada, cuman memang jalurnya jalur kecil, hanya jalur alternatif itu pun hanya yang tahu saja. Itu jalur akses tembus memang ke Garut tembus, ke Tasik kotanya tembus. Cuman itu khusus dipakai kalau di Idul Fitri aja. Kalau misalkan jalur utama macet suka dialihkan ke sana tapi jarang dipakai. Yang mistisnya itu juga masih banyak karena kan gini Mai, pas begitu saya coba kembali ke cerita yang tadi ya, saya selesaiin dulu. Nah, ketika kita sudah berangkat sama si bapak udah disiram tuh mobil. Ya alhamdulillah kita pamit lah akhirnya. Kita ngucapin terima kasih sama warga. Nah, si Andri tuh nelfon ke temennya minta dijemput. Akhirnya ada yang jemput tuh, kita diantar. Memang jauh. Kalau saya lihat kata warga sana tuh 1,5 jam. Kalau saya bilang lebih dari 1,5 jam, jauh banget. Jalannya batu semua. Terus oleh-olehnya mobil tuh pas pulang bempernya ketop karena kena batu kan, batu gede. Jalannya memang jalur trek kampung banget, dibilang kampung ya kampung. Itu nggak tahu kampungnya apa, yang pasti pelosok banget. Yang saya tahu di situ memang ada kayak semacam outbound gitulah. Ternyata memang betul, saya bilang yang belinya orang Malaysia, punya istri nikah sama orang sana gitu kan. Jadi dia pengen buka usaha. Untungnya si orang Malaysia itu yang beli maksudnya nggak marah-marah, kita jelasin ke saudaranya karena sebetulnya mereka paham bahasa kita, cuman cara penyampaian mereka ke kita yang kurang ngerti karena Melayu kan ngobrolnya. Akhirnya ngobrol sama pihak keluarga istrinya, kita jelasin dan keluarga istrinya pun ngejelasin memang kalau di situ mah kampungnya agak rawan katanya gitu. Rawan dalam artian jangankan orang luar, orang di situ pun nggak ada yang berani masuk ke sana. Dan kita yang kejadian ternyata, saya pikir hanya cerita yang di TV, bis-bis nyasar yang di alas roban kayak gitu. Ternyata di Jawa Barat pun saya nyasar langsung sendiri. Ya. Gitu Mang Ei. Wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Ya. Dan untuk sobat yang pernah mengalami kejadian seperti ini, silakan komentar di bawahnya. Terima kasih Ya, Kang Denny. Ini menambah kehati-hatian kita dalam berkendara ya. Mungkin juga bertiga ini lupa berdoa mungkin. Kayaknya mungkin. Ada yang salah nih di sini ya. Iya kayaknya. Ada yang kelupaan gitu ya. Betul. Niatnya mau sholat kan nggak jadi sholat mungkin itu. Bablas terus ya. Iya. Baik sobat, sampai di sini dulu kisah dari Kang Denny. Akhir kata Mang Ei dan tim ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.